Saya kan pernah bukan menjalani hubungan sih Ustadz, jadi kayak hubungan tanpa status lebih jelasnya. Oh, HTS. Itu ngejalanin itu. Oke. HTS. Terus itu tuh berlangsung kurang lebih 1 tahun Ustadz. Dan itu tuh sama bukan temen, orangnya itu deket satu perusahaan tempat kerja tapi beda instansi Ustadz ya. Terus kita tuh berlangsung selama 1 tahun tanpa ada status. Cuman ya kita tuh kayak ngejalanin orang kayak ada hubungan gitu Ustadz. Terus tiba-tiba itu kan saya tuh berdamai dengan keadaan tuh cukup lama ya Ustadz ya. Karena di situ emang saya yang mengakhiri. Saya ngerasa oh ini udah gak akan bisa dibawa kemana-mana gitu Ustadz. Jadi di situ saya yang menghilang, saya yang mengakhiri semuanya. Terus tiba-tiba saya mendengar kabar kalau dia bakalan nikah sama teman saya sendiri Ustadz. Nyurakin siapa kalian? Cowoknya? Iya, Atau nyurakin dia? Cowoknya nikah sama teman saya. Teman saya cewek. Ya iyalah. Kalau itu nggak boleh dong. Iya. Terus kan mau nikah sama teman saya. Saya minta pendapat Ustadz. Maksudnya saya tuh harus gimana gitu Ustadz. Saya tuh harus gimana menyikapi hal tersebut gitu Ustadz. Sebenarnya saya nggak apa-apa. Tapi Saya nggak apa-apa Ustadz, saya sudah ikhlas karena saya sudah merasa tidak ada hubungan apa-apa lagi gitu ya Ustadz ya. Cuman ya mungkin yang namanya hati kecil nggak bisa bohong ya Ustadz. Terus itu tuh kayak kelihatan banget gitu loh di depan mata karena itu tuh satu teman kerja. Terus cowoknya juga tetangga gitu loh Ustadz, jadi kelihatan gitu. Jadi gimana caranya menyikapi hal tersebut gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Via 23 tahun Ustadz. Wih complicated banget ini. Padahal dari tadi saya ngebahas tentang takdir, bahas tentang ridho. Tapi baliknya ke masalah ini juga ya, oke. Minta doanya. Minta doa. Doanya mungkin. Doanya minta lapang dada. Rabbis syrahli sadri. Udah itu aja minta sama Allah. Ya Allah lapangkan dada aku. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Kalau dadanya lapang pasti beban itu terasa ringan. Kalau dadanya lapang pasti kayak hidup itu gak ada beban. Makanya ayatnya alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dadanya, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, akan kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jadi minta aja, ya Allah lapangkanlah dada aku, ya Allah lapangkanlah dada aku. 1. Kedua, belajar mengamalkan Al-Baqarah 216. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Balikin lagi aja. Allah lebih tahu sedangkan kalian gak tahu. Cuman emang ini butuh waktu. Jadi Mbak Via sambil menunggu sampai benar-benar lapang dada, berusaha aja untuk ngulang-ulang 2 kalimat itu. Tadi adalah yang pertama adalah Rabbis syrahli sadri, yang kedua wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang ketiga, quote. Ini udah pernah saya sampaikan juga dan udah sempat rame ya, jadi enggak usah direkam enggak apa-apa. Kalau tetap ngerekam boleh. Quote-nya apa? Enggak penting siapa yang mematahkan kamu atau melukai kamu. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu tersenyum lagi. Jadi laki-laki itu adalah orang yang udah masa lalu, udah gak penting lagi buat Mbak Via. Apalagi dia udah komitmen kan, mungkin udah khitbah,
Bentar lagi kalau udah khitbah, udah komitmen, udah tertutup pintunya buat Mbak Fia. Udah nggak penting lagi dia berarti. Sekarang yang penting adalah fokuslah Mbak Fia untuk menanti seseorang yang akan bisa membuat Mbak Fia itu tersenyum lagi. Dialah yang paling berharga. Walaupun sekarang dia belum ada. Pantaskan diri kita sampai Allah menentukan waktu yang tepat, kita akan ketemu dengan dia di tempat makan batagor juga. Nggak harus gitu, nggak harus. Pokoknya ketemu dengan seseorang yang layak. Gitu Mbak Fia, semoga Mbak Fia dikuatkan ya untuk hadir di acara pernikahan mereka.